Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini yaitu gesekan membuat kita indah. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus sadari, gesekan adalah salah satu sikap atau tindakan yang sering terjadi dalam hidup kita, di mana saat kita berbuat benar, namun kita disalahkan. Dan di saat kita mengalami gesekan, banyak orang yang dia selalu berontak, dia selalu membalas. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap diam. Ternyata itu adalah cara Tuhan membentuk kita melalui proses agar kita menjadi serupa dengan gambarannya. Dengan cara yang luar biasa, terkadang kita dibentur, kita dihina, kita difitnah, kita dijolimi, bahkan kita dicaci maki dengan sesama kita. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk mengikis setiap egois kita, setiap arogansi kita yang ada di dalam hati kita. Dan orang yang kita cintai adalah orang yang sering kita mengalami benturan. Ternyata itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk membuat kita indah di matanya. Sebab itu proses pembersihan atau proses pemurnian itu wajib. Sebagai orang percaya kita akan menjalani hal tersebut, membuat kita agar memiliki karakter seperti Yesus, di mana waktu Yesus dihina, dia dicaci maki, bahkan dia dipukul, bahkan sampai mati di kayu salib, ia tetap mengasihi kita. Ada 4 sikap yang harus kita lakukan di dalam menghadapi gesekan. Yang pertama, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seringkali kita mengucap syukur di saat kita mengalami suatu kebaikan atau kita mengalami sukacita, dan sering kita menggerutu di saat kita mengalami yang namanya kemalangan. Tapi kebenaran firman Tuhan, dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, kita harus belajar untuk mengampuni. Walaupun hati kita mengalami sakit, tapi firman Tuhan katakan kita belajar untuk mengampuni. Apapun yang engkau alami, firman Tuhan katakan tetap mengampuni. Yang ketiga, kita harus berubah menjadi lebih baik. Kita belajar dari setiap kesalahan kita, kita belajar dari setiap kegagalan kita, dan kita berubah menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, kita terus belajar untuk memberkati orang yang membenci kita. Kita jangan menyumpahin mereka, tapi kita belajar untuk memberkati mereka. Karena di saat kita buat kesalahan, Tuhan tidak pernah mengutuk kita, tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan mengampuni kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini kita tetap memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, dia selalu menerbitkan matahari bagi semua orang benar dan orang jahat. Bahkan Tuhan selalu menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjuang mengalami kematian daging dan hidup di dalam roh, supaya setiap hari kita disempurnakan seperti Tuhan, dan kita semakin hari
semakin mengasihi Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang namanya Yusuf, walaupun dia dibenci, bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tetap mengampuni mereka. Dia mengalami gesekan yang luar biasa, tapi dia belajar untuk mengampuni. Kiranya hari-hari ini kita tetap belajar dari Tuhan Yesus. Kita terus belajar dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Walaupun mereka mengalami gesekan, walaupun mereka difitnah, walaupun mereka dihujat, mereka tetap memberkati. Terima kasih.